Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu utawi pira-pira wong lanang iku qawwamuna nguwasani jumenengi kanthi sempurna alan nisa'i ing ngatasé pira-pira wong wadon bima faddalallahu sebab olehe ngutamaake sapa Allah Gusti Allah ba'duhum ing sebagian rijal nisa ala ba'din ing ngatasé sebagian kang liya wa bima angfaku lan sebab olehe padha belanjaake hiya rijal min amwalihim saking bondo-bondone rijal fasolihatu mongko utawi wong-wong wadon soleh-soleh utawa ing solihah-solihah qanitatun iku wong-wong wadon sing padha taat hafizatun tur padha ngreksa pribadine utawa ngreksa awake lil ghaibi ing dalem tingkah gaib maksude tingkah ora onone bojone bima hafizallahu sebab olehe ngreksa sapa Allah wallati takhafuna lan utawi wadon sing nguwatirake sira kabeh wong lanang nusyuzahunna ing nusyuz secara Jawane elek-eleke wong wadon fa'iduhunna mongko nasihatono sira ing wadon-wadon mau nanging senajan dinasehati kok ndodro wahjuruhunna mongko ningkrihono sira ing wadon-wadon mau fil madaji'i ing dalem pira-pira peturon kok isih ndodro ora mendu wadribuhunna lan mukula sira ing wadon-wadon fa in atoknakum mongko lamun naati sapa wadon-wadon mau ing sira kabeh fala tabghu mongko aja nuprih sira kabeh alaihinna ing ngatasé wadon-wadon wau sabilan ing dalan innallaha sak temene Gusti Allah kana ana sapa Gusti Allah aliyan maha luhur kabiron tur maha gedhe utawa ageng. Pada ayat-ayat sebelumnya itu selalu membicarakan terkait perempuan dan laki-laki baik dalam hal warisan antara laki-laki dengan perempuan, kemudian perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri dan lain sebagainya. Nah, pada ayat sebelumnya itu dikatakan wala tatamanau ma fadalahu bihi ba'duhum ala ba'din. Yang di sini maknanya yaitu kita tidak boleh memimpikan apa yang diberikan Allah kepada orang lain, atau dalam artian kita ini tidak boleh iri pada orang lain. Ya, laki-laki tidak boleh iri dengan perempuan
dan perempuan tidak boleh iri dengan laki-laki, maupun laki-laki itu juga tidak boleh iri terhadap laki-laki lainnya, dan perempuan tidak boleh iri terhadap perempuan lainnya. Karena pada hakikatnya ini semua yang diberikan Allah kepada manusia itu sudah sesuai dengan kemaslahatannya masing-masing dalam pandangan Allah sendiri. Simpelnya, enaknya yang kita rasakan itu belum tentu menurut orang lain itu enak, dan begitu pula sebaliknya. Ketika menurut orang lain enak, namun menurut kita belum tentu enak. Maka sebaiknya kalau kata orang Jawa itu kita harus nerimo ing pandum, artinya menerima apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya, perempuan dan laki-laki itu memang secara fisik dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Seperti yang dijelaskan pada ayat ya ayyuhan nas, hei wong-wong, inna khalaqnakum sak temene panjenengan ingsun nitahake sira kabeh min dzakarin saka lanang wa untha lan saka wadon, wa ja'alnakum lan dadekno panjenengan ingsun ing sira kabeh syu'uban bangsa-bangsa wa qabailan lan suku-suku. Dalam ayat tersebut dijelaskan di antara kalian manusia yang diciptakan oleh Allah itu dibedakan antara syu'uban wa qabailan, yaitu bangsa dan suku. Namun dari perbedaan itu perbedaan yang paling mendasar atau perbedaan yang paling utama, titik awalnya adalah ada pada dzakarin wa untha, yaitu perempuan dan laki-laki. Karena ini dibedakan secara fisik maupun psikis gitu, hal dasar dari sebuah manusia itu sendiri. Nah, perempuan ini lebih cenderung pada perasaan dan emosi, sedangkan laki-laki ini cenderung pada pikiran. Perempuan memiliki fitrah lembut, sedangkan laki-laki memiliki fitrah yang lebih tegas. Nah, terkadang ketika ini kita tarik kepada permasalahan menyatukan antara laki-laki dan perempuan, pernikahan gitu nih. Lalu ketika mereka bertengkar di pertengahan pernikahan ini, mereka masing-masing dari mereka ini cenderung akan menyalahkan satu sama lain. Padahal sebenarnya hal ini terjadi dikarenakan mereka tidak memahami fitrahnya masing-masing. Nah, terkadang di sini itu bisa kita tarik ke dalam isu sosial kesetaraan gender. Karena pada situasi-situasi tertentu, perempuan dan laki-laki itu sering salah tangkap terhadap fitrahnya masing-masing, sehingga laki-laki cenderung menyalahkan wanita dan wanita cenderung menyalahkan laki-laki. Jadi inti masalahnya itu bukan pada lebih mengutamakan perempuan atau laki-laki, tapi memang pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan itu telah memiliki fitrahnya sendiri-sendiri. Selain itu, sebenarnya ini dijelaskan pada potongan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam potongan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa yang memimpin itu seharusnya laki-laki ya, walaupun memang sebenarnya
perempuan itu juga bisa loh sebagai pemimpin. Buktinya apa? Seperti perempuan yang bisa nyupir, bisa nguli dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks ayat ini tetap ketika di dalam rumah perempuan itu membutuhkan seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin ataupun untuk memutuskan suatu hal berdasarkan kondisi fitrah masing-masing. Potongan ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa ini bukan berarti sebagai penindasan laki-laki terhadap perempuan. Namun di samping itu memang laki-laki ini diberikan fitrah berupa kelebihan oleh Allah untuk menjadi pemimpin dalam konteks rumah tangga. Hal ini pun dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti beliau mencuci pakaiannya sendiri, kemudian menyapu rumahnya sendiri, sampai ketika sendal beliau didapati putus, itu beliau langsung bersegera untuk menjahitnya sendiri karena takut keburu ketahuan istrinya. Lalu dilanjutkan pada potongan ayat, bima fadolahu ba'duhu ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena di sini itu salah satu penyebabnya kelebihan perempuan yang melebihi laki-laki itu juga banyak gitu. Tapi untuk kepentingan membangun rumah tangga ya tetap tadi diperlukan seorang laki-laki untuk memimpinnya. Maka pada potongan ayat tersebut ditekankan bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang taat kepada Allah dan juga taat kepada suaminya. Ini dilanjutkan dengan potongan ayat fasolihatu qanitatun hafidhatun. Fasolihatu ada yang menafsirkannya dengan taatnya seorang istri itu karena memang menyadarinya, yaitu karena dia sadar akan tanggung jawab dan perannya di dalam rumah tangga. Ini berbanding terbalik gitu dengan tradisi di zaman dulu, di mana doktrin-doktrin yang terbentuk itu seolah laki-laki zaman dulu itu cenderung tidak memberikan kesempatan pada perempuan untuk berpendapat. Padahal kata qanitatun yang di sini dimaksudkan bukan hanya sekadar taat yang lebih kepada pasrah gitu, melainkan taat yang di sini itu dimaknai dengan taat yang sudah berdasarkan pada musyawarah antara laki-laki dan perempuan. Seperti misalnya ketika suami istri ini berbeda pendapat, lalu mereka berdua bermusyawarah, kemudian suami memutuskan. Nah, hasil putusan ini yang harus istri terima secara lapang dada, walaupun nanti mungkin keputusannya yaitu tidak berpihak kepadanya gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan permasalahan sosial ya. Lalu bagaimana ketika ada laki-laki yang baik mendapat perempuan yang tidak baik, kemudian ada juga laki-laki yang tidak baik mendapatkan perempuan yang baik, ataupun
laki-laki yang baik mendapatkan perempuan yang baik, nah, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau laki-laki yang buruk mendapatkan perempuan yang buruk, naudzubillah gitu kan. Nah, sebenarnya pada hakikatnya laki-laki dan perempuan itu disatukan adalah untuk saling memahami, saling melengkapi kekurangan antara keduanya. Namun apabila kok didapati keduanya ini saling merendahkan satu sama lain, lalu ketika diberikan pengertian oleh Al-Quran bahwa satu sama lainnya ini memiliki fitrah masing-masing, namun dia tidak percaya atau masih ngeyel gitu, keras kepala, tidak bisa menerima kenyataannya, maka dilanjutkan pada potongan ayat wahjuruhunna fil madaji. Nah, pada potongan ayat ini tuh banyak yang salah mengartikan gitu. Seruan ini itu dimaksudkan untuk menjauh yang bersifat intim, seperti kasur. Nah, kasur ini kan tempatnya di kamar, dan kamar itu tempatnya di rumah. Maka sebaiknya ketika terdapat suami istri sedang bertengkar, sebaiknya ketika menjauh itu tidaklah melebihi pergi dari rumah gitu. Nah, poinnya yang dapat kita ambil, tindakan atau sikap yang harus diambil oleh suami ketika memberikan pelajaran kepada istri yang tidak taat, yaitu dengan cara dinasehati. Ya paling buruknya yaitu tadi menjauhi, tapi tidak lebih dari menjauh dari rumah. Kemudian dilanjutkan dengan potongan ayat wadribuhunna. Nah, ayat wadribuhunna di sini juga sedikit kontradiksi gitu ya, karena secara arti memang wadribuhunna itu memukul, namun yang dimaksudkan pada ayat ini itu memukul yang tidak sampai melukai. Kemudian ketika sudah dinasehati, kemudian terus tadi dijauhi, kemudian tadi dipukul yang tidak sampai melukai, terus kok alhamdulillahnya istrinya sudah kembali taat gitu. Nah, maka sebagai suami harus mendekati kembali atau merangkulnya kembali. Jadi dari ayat ini, surah An-Nisa ayat 34, dapat disimpulkan bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki fitrahnya masing-masing, sehingga perannya pun masing-masing, dan penempatan posisinya pun pada tempatnya masing-masing gitu. Namun kembali lagi bahwa untuk memulai sesuatu doktrin yang baik, yaitu untuk menghilangkan doktrin penindasan terhadap kaum wanita, ini dapat dimulai dari memahami konsep ayat ini pada konteks rumah tangga. Ketika terdapat rumah tangga yang baik pada suatu desa, kemudian akan menular
hingga menjadikan satu desa tersebut juga memiliki rumah tangga yang baik semua. Nah, kemudian jika satu desa tersebut sudah baik, maka akan menular lagi hingga menjadikan sebuah kecamatan yang baik semua rumah tangganya. Kemudian ketika satu kecamatan ini sudah baik pun akan menular hingga daerah. Kemudian satu daerah memiliki rumah tangga yang baik. Kemudian ketika satu daerah ini sudah baik, kemudian akan menular menjadi suatu negara yang memiliki konsep rumah tangga yang baik, sehingga akan hilang itu doktrin-doktrin tentang penindasan wanita ataupun perbedaan-perbedaan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan yang isu-isu di luar sana itu. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada penafsiran yang saya tangkap melalui ngajinya Kiai Haji Mustafa Bisri terkait penafsiran ayat An-Nisa surah An-Nisa ayat 34 ini. Harapan saya terhadap konten ini semoga dapat memberikan sedikit wawasan untuk kalian, baik kaum laki-laki maupun perempuan di luar sana, untuk tidak saling menyalahkan ketika terdapat permasalahan yang berkaitan dengan gender itu sendiri, karena laki-laki dan perempuan itu sudah ditegaskan pada ayat ini memiliki fitrahnya masing-masing. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.